Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Mak, apa kabar Mak? Baik, Dek. Dia mau beli apa, Dek? Mau beli itu Mak, bulu ayam. Wah, bulu ayam habis nih. Adanya bulu ketek mau. Bulu ketek dari siapa tuh, Pak? Bulu ketek artis-artis terkenal dong. Oh. Kulin. Podcast kita apa sih ini konsepnya? Nggak tahu gue. Gak tahu ya. Kan berawal dari lu. Kita Berawal dari Mata turun ke hati. kita mau bahas apa nih? Hari ini sih gue denger sih pembahasannya ada hubungan dengan dead. Ke ayah. Iya. Mati bukan ayah. Memang ayah kita udah mati. Betul. Tapi gimana? Tapi tentang kematian. Kematian. Kalian udah pernah mati belum? Pengalaman. Emang apa? Hah? Lah kita masih hidup anjing, Yong. Iya. Dia tanya tadi kita udah mati apa belum? Udah pernah mati belum kalian? Kita masih hidup. Mati lampu pernah. Lampu. Mati listrik pernah. Apa nih, kita ngebahas tentang kematian itu apa kira-kira Nah. kematian? Kenapa mati listrik dibilangnya mati lampu? Seringnya sama orang-orang. Misalkan listriknya jentet. Iya. Listrik jentet nih. Aduh, gue lagi mati lampu nih. Padahal yang mati semua listrik, nggak cuma lampu doang. Karena penerangan utamanya diambil hilang. Set gitu. Lampunya mati. Lah penerangan paling- gue kan dari PC. Yang paling ketara gitu kan pas ini kan kalau di rumah-rumah lampunya mati. Ini mati Listriknya lampu. juga mati nggak bisa nyolok. Ini baru Kan mati lampu. Kalau emak-emak kan dia nggak di depan PC dong Bambang. Nah, Lah mama di depan kulkas. iya. Mati kulkas bisa ngomong mati kulkas. Ayo. Tuh baru nyala Iya lagi sih. lampunya. Iya. Tadi mati lampu. Nah, nih. Nah. Nah. Woi. Lalu kerenan gitu, Kyong. Muka lu nggak usah Iya, ada. Jong. Kita akan ngebahas kematian apa sih? Kita akan membahas tentang near death experience. Jadi Pengalaman hampir mati. pengalaman hampir mati. Ini teman-teman gue dan gue banyak nih ceritanya nih. Gue pernah hampir mati tapi nggak jadi. Ya Berarti itu hampir. makanya hampir. Oh gitu. Kalau jadi nggak hampir. Coba deh, Kalau Kyong. jadi kita udah nggak di sini. Lu kapan, Kyong? Gue sih banyak ya hampir matinya ya. Mulai dari yang gue cerita yang kecelakaan Berarti Tuhan- mobil itu. Tuhan sayang banget sama lu, Kyong, ya? Masih dikasih hidup mulu ya? Iya, gue lagi diuji mulu sih sebenarnya gitu. Lebih dari 10 nggak, Kyong? Kalau Enggak lebih sih lu bener-bener ngeri sih lu. Enggak, lebih dari 10. 5, lebih dari 5 nggak? 5 ada deh kayaknya 5. Wah, anjing. 5 ada deh. Anjing. Jatuhnya ini ke pengalaman yang mengerikan juga nggak sih kalau kayak Iya. gini? Iya. Oke, gini, Kyong. Lu Mengerikan. yang ceritain ke kita yang paling mungkin kita tanya Kyong dulu kali Bang ya. Soalnya kita kayaknya gak banyak-banyak banget kita ya. Nah, gue sih lumayan. Oh, lumayan. Nah, ini Lumayan. lumayan. Oke, lu dulu deh, Kyong. Yang paling benar-benar kayak lu harusnya lu tuh nggak hidup. Itu yang paling top of the top dari your near death experience. Iya. Semuanya hampir imbang sih ya, bener-bener hampir lewat gue. Yang paling kayak Gimana ya? anjir dikit lagi gue bener-bener enggak, mati. oke. Yang bener-bener paling mengerikan. Kecelakaan mobil itu sih yang paling mengerikan menurut gue. Coba ceritain. Gimana ceritanya tuh? Ini kita udah pernah cerita loh ini di Ye, GTA. kan penonton nggak balapan tahu. Ya Nggak kan tahu, yang Dek. penonton belum pada tahu. Gimana nih. sih? Gue cerita deh. Jadi pada waktu itu gue lagi nyetir sendiri entah kenapa. Gue ada urusan lah ke provinsi sebelah. Ke Banten. provinsi Jambi. Jambi. Nah itu tuh Enak sih makan jambi. Itu Jambu. Jambu. Jambi Lanjut klitik. nih. Ya, canda deh. Gue gelitik lu nih. Gua Ketawa mau dong kentut. digelitik. Jambi klitik. Aduh, enak banget dah. Jambu gelotok. Temen gue kentut. Nah, akhirnya benerin. Gue lagi kentut tadi. Gua Anjing di- kentut gue bau banget. Di otak gue tadi jambu klitik tau gak sih?
kok nggak salah gitu loh. Nggak ada jambu klitik, nggak ada jambu klutuk anjir. Apa? Lanjut. Lanjut. Ke Lanjut Jambi. nih, jadi itu jauhnya dari Pekanbaru ke Jambi itu 12 jam. Jaraknya. Jadi gue lagi dalam perjalanan balik dari Jambi mau pulang ke Pekanbaru. 12 Nah, jam. di situ. 12 jam tuh, cuman gue mulai berangkatnya itu dari jam 3 sore. Berangkat dari Jambi. Berarti Itu kurang mak gua lebih nyampenya 3 pagi. Ya, mak gue udah nelpon. Lu mending nginep aja deh daripada lu pulang nyampenya pagi. Ya, terus gue bilang enggak lah, waktu itu gue lagi ada problem lah. Jadi intinya gue memutuskan gue pengen cepet-cepet pulang. Gue hajar lah Ted gitu. Itu sebenarnya gue ada dua kali near death-nya di situ tuh yang gue lupa ceritain ya. Mungkin ini gunanya ngulang cerita ya. Jadi banyak tuh kisah-kisah mistis di sekitar daerah sana tuh banyak gitu. Kan itu soalnya ngelewatin hutan gitu kan. Bless you. Nah jadi dari sana itu sekitar jam, gue ngebut itu, gue lumayan ngebut. Abis itu sampai itu gue akhirnya memutuskan, gue kayak udah mulai capek deh. Mending gue nyantai. Nah jadi pada saat gue lagi nyetir-nyetir gitu, di tengah jalan kan kiri kanan hutan. Gue melihat satu penampakan kayak rumah di atas pohon dalam hutan gitu. Gue tahu itu Bentar. apa. Rumah di atas pohon. Atas pohon, yes. Lu pernah nonton film Tarzan nggak? Film kartunnya Tarzan Ya. atau Tarzan? Pernah. Tahu kan? Nah itu tuh benar-benar di atas pohon, terus di sekelilingnya itu ada berandanya gitu. Terus penerangannya tuh dari cahaya-cahaya lilin kayak lampu semprong gitu. Iya. Tapi cuman satu rumah aja yang gue lihat di kiri. Itu apa, kalau Kyong? bagi orang situ, itu kalau bagi orang sini kepercayaannya itu namanya rumah orang bunian. What is that? Itu orang makhluk Bunian? halus. Ya namanya orang Yang bisa bunian. lihat berarti cuma orang yang bisa lihat. Atau orang yang pengen dikasih lihat sama dia. Iya, maksudnya kalau misalnya loh, orang yang pengen dikasih lihat sama orang bunian ya? Iya. Berarti gua kan nggak bisa melihat Nggak bisa itu. lihat. Nah, tiba-tiba misalnya gue Ya. lewat situ bisa jadi lihat. Bisa. Iya. Wih, Biasa itu kasusnya lu bakal diculik sama dia. Jadi itulah yang banyak kasus-kasusnya kalau lu baca berita-berita dari sini, ada orang pergi ngambil kayu ke hutan atau ada orang pergi tamasya ke hutan jalan-jalan gitu terus hilang, ditemukan sebulan kemudian lagi makanin ulat. Lu pasti pernah denger gak itu? Enggak. Denger gak? ya itu Enggak. cerita-cerita ya, dongeng lah ya. Apa? Bukan dongeng, itu memang real di sini. Yang maksudnya cerita apa? Ya cerita gitu. Ya, jadi itu biasanya Cerita kalau rakyat, kalau sorry, kita- cerita rakyat. cerita rakyat, dan itu tuh memang kejadian dan termasuk yang pernah kejadian itu salah satu dari mantan pekerja di toko gue waktu itu. Jadi adiknya di kampung hilang sebulan, terus pas ketemu tuh lagi di atas pohon lagi makan ulat, tapi kalau ditanya sama dia lagi makan ayam. Di pandangan dia itu ayam bukan ulat. Gitu. Itu rumah orang bunian. Tuh, itu kalau udah kayak gitu harus diapain, Gyong? Balikin biar dia tuh tahu kalau dia makan ulat. Ya itu biasanya yang itu tuh kita kalau di kampung-kampung tuh ada orang-orang pinter. Orang-orang pinter nih lah yang akan nyadarin orang ini, biasanya gitu. Oh, itu gue baru tahu sih. Kalau misalnya orang yang nggak bisa ngelihat, jadi bisa dilihatin. Bisa, tapi biasanya dia punya niat tertentu sama lu. Oh tunggu. Jadi kalau dalam, Berarti itu nggak ada di Pulau Jawa dong, Gyong? nah kalau untuk kisah di Pulau Jawanya gue nggak pernah dengar, tapi yang gue tahu ya daerah tempat ya Sumatera. Oke, lanjut Sumatera. perjalanan lu. Nah perjalanan gue udah ngeliat orang bunian nih, gue dalam hati gue, wah gue dikasih lihat aneh-aneh nih. Udahlah gue nyetir santai aja, gue udah langsung pelan itu. Begitu gue ngeliat itu, gue langsung pelan. Jadi dari kecepatan gue 100, gue turunin jadi 60, 40. Bentar, sorry Gyong, gue potong. Nyantai. Berarti Iya. itu lu memang sebenarnya lahir sudah bisa lihat, apa lu lagi dikasih lihat sama Punian nih? Gue memang dari lahir pada waktu itu gue memang punya indera keenam dan gue memang bisa melihat. Tapi waktu gue kecil itu gue tidak nyaman dengan kemampuan gue bisa melihat itu dan gue minta ditutup. Ya. Jadi itu memang gua lagi dikasih lihat. Nah itu memang lagi dikasih lihat, jadi kedua gue minta tutup itu memang lagi dikasih lihat. Sama si Puniannya. Iya. Oke, ya, lanjut lagi. Oke. Jadi gue langsung, jadi gue berpikir ini ada pertanda kurang bagus nih. Dari dalam hati gue tuh ada yang ngomong gitu, lu pelan deh, ada pertanda kurang bagus. Gue langsung pelan. Begitu turun ke kecepatan 40,
Itu gue jalan nggak berapa 5 menit setelah kejadian itu, kaca mobil gue lagi ngerokok, turun jendela dengerin lagu Jay Chou. Itu semua kaca depan gue, windscreen gue yang depan ini semuanya kena embun. Set. Benar-benar instan kayak sedetik tak putih semuanya. Benar-benar putih. Mungkin kalau gue tidak pelan waktu itu gue mungkin bisa kecelakaan juga. Itu yang gue bilang tadi. Gue bisa mati di situ karena jalan itu namanya jalan lintas timur. Jadi semua mobil-mobil besar yang dari Pulau Jawa atau dari Sumatera mau ke Jawa itu semuanya pasti lewat jalan itu. Lewat situ. Pasti. Berarti jalannya lumayan ramai dong sebenarnya. Lumayan rame, tapi kan kalau biasa truk-truk itu kan jalannya pelan, lu tau kan Ya. tirennya kan begini-begini. Jadi mereka jalannya Naik turun. banyak yang gue salip gitu loh. Berarti banyak truk-truk Gua yang salip. Akan Kyong karena bunian. Banyak. Serem Tapi juga tuh jalan. biasanya bukan karena bunian. Kalau bunian itu biasanya lu jalan kaki masuk ke hutan biasanya. Kalau truk itu lain. Kalau truk biasa emang karena ngantuk. Ya biasa kalau penyebabnya ngantuk Jam-jam atau segitu. atau halusinasi atau apa, itu kepercayaan lah ya. Jadi intinya dari sana tuh kaca gue langsung burem. Pas di depan gue itu pas burem, gue kan minggir set gitu. Pas gue minggir itu di belakang sana tempat yang kejadian gue itu tuh ada rame tuh, ada lampu sennya kedip-kedip gini kan. Nah gue turun untuk nyiram air di kaca gue karena digosok dari dalam. Lu tau kan biasa kalau dinginnya AC, Iya. biasa diginiin kan. Ini gue pikir di dalam, ternyata di luar dinginnya. Jadi gue ambil air aqua, gue siram, habis itu gue hidupin wiper, set. Baru itu terang lagi tuh, ya kan? Terus gue lihat di belakang ada lampu orang gitu kedip, cuma kelihatan kan gelap jalanannya. Cuma lihat kedip lampu sen hazard. Ya, Dari yang jauh cuma lihat lampunya doang gitu. Ngapain orang sana gitu ya? Nah terus gue jalan nggak berapa lama, abis itu gue harus isi BBM. Pas ada pom bensin. Nah begitu gue di pom bensin gue mutusin untuk nyantai bentar, duduk dulu di situ. Nah nggak berapa dari situ tuh ada mobil yang datang dari arah gue datang tuh, set ke pom bensin juga. Terus dia cerita di situ baru terjadi kecelakaan di sana antara sepeda motor sama truk. Makanya ada lampu sen. Lah lokasinya itu ternyata di tempat yang gue ngelihat itu tadi. Gue tahu kenapa, karena di samping jalan itu ada plang Telkomsel. Jadi pas dia bilang di seberang plang Telkomsel kecelakaan tadi. Wah itu kan tempat gue berhenti tadi gitu loh. Nah terus habis itu gue jalan lagi, gue kan nggak kenal, jadi gue cuma denger ceritanya doang. Terus gue jalan lagi. Nggak lama dari situ kan itu masuk ke kampung kecil, makanya ada pom bensin. Terus pergi dari sana, tuh mulai lagi tuh udah masuk hutan lagi. Nah di sana tuh kaca gue berembun lagi. Gue minggir lagi, gue udah tahu nih ini udah pasti nggak beres nih. Udahlah, gue nyantai aja. Nyantai maksudnya berhenti? Gue nyantai, speednya bener-bener pelan. 40, 50 pelan. Pelan banget lah. Gue pikir ya udahlah, gue nyampenya udah pasti di Pekanbaru udah pasti subuh juga. Ya udahlah nggak usah dikejar waktu gitu. Gue jalan nyantai, terus gue akhirnya ngelewatin 1 jam setelah itu gue ngelewatin kota yang namanya Rengat. Nah lewatin kota Rengat itu udah mulai rame tuh, gue feeling gue udah mulai enak nih karena kiri kanan udah mulai kota lah. Ada rumah penduduk ya. Udah mulai ada rumah penduduk lah 1, 2 tapi nggak sekosong yang tadi gitu. Gue udah mulai nyantai. Terus nggak sama situ ada namanya tikungannya begini nih, gini tikungannya tapi nggak patah ya. Cuman kayak di puncak gitu. Set, puncak lebih patah, ini lebih nyantai lagi dari tikungan puncak. Lebih nyantai lagi gitu. Nah di situ tuh pas yang nggak lama dari sana, gue ngebenerin kaca spion gue yang tengah nih, gue ngeliat, kok ada putih-putih nih duduk di dalam nih, ada duduk nih, begini di dalam, gue masih inget begini dia, rambutnya nutup sampai ke bawah, nggak ada mukanya, bajunya warna putih kayak dari bangsal-bangsal RS gitu. Kayak gini Kyong. Enggak, panjang. Lu kan setengah, dia tutup semua. Duduk di samping kiri sini. Di sini nih duduk. Terus dalam hati gue bilang, gua nggak ganggu lu, jangan ganggu gue cuma numpang lewat. Begitu gue dalam hati membatin seperti itu, dia sempat hilang. Udah ngilang, nggak lama keluarlah tikungan yang tadi itu, set gitu kan. Gue belok nyantai gini, tiba-tiba mobil gue langsung kebalik.
puntang-panting gitu kebalik. Ah di situ gue ngerasa near death experience karena di dalam otak gue yang sepersekian detik itu tuh ke flashback kehidupan gue selama gue hidup. Gue pernah berantem sama orang tua gue pernah ngapain gitu, kayak ke flashback di otak gue sepersekian detik itu. Kayak lama gitu loh. Padahal tuh kejadiannya sepersekian detik. Iya, ngerti. Terus di samping pas gue kebalik itu gue nggak tahu gimana ceritanya, gue nyungsep masuk ke dalam danau. Danaunya nggak gede lah, danaunya paling serumah Bambang lah. Serumah Bambang gitu yang lantai bawah itu bang. Nah segitulah paling kecil gitu. Gue nyungsep, posisinya tuh kayak nancep gini. Gue posisinya begini dong, berarti gue begini. Lu masih melek gak Kyong? Pingsan gak? Masih melek gue. Sadar sepenuhnya. Sadar gue. Gue pakai safety belt. Nah makanya safety belt penting ya. Gue pakai safety belt. Jadi itu ngehalangin. Cuman sempat pada saat gue itu kecelakaan tuh gue kebentur setir dada gue ini. Dada gue ini, gitu ke setir. Oh airbagnya belum ada Kyong? Kan itu nggak kecelakaan. Airbag kalau ada benturan di depan, Goy. Kan lu kebanting airbag nyala dong. Kebanting tapi kap mesin gue tidak bengkok. Tidak masuk gitu loh, tidak terjadi benturan di kap mesin. Dia kan begini loh. Airbag gak meledak pada waktu itu. Nyungsep ke dalam danau kecil. Di situ gua kondisi pintu gua yang sebelah sini driver itu udah masuk ke dalam lumpur. Jadi gua begini udah nggak mau lagi, udah nggak mau kebuka, udah kesangkut. Lumpur hidup memang. Optionnya itu adalah mesin gue dalam keadaan masih hidup. Gue matiin mesinnya, terus gue kan jendela gue ngerokok tadi. Gue keluar dari jendela, literally berenang gue ke pinggiran. Dimana tuh orang-orang desa semuanya udah ngumpul. Woi, ada orang kecelakaan. Tuh nggak ada buaya, Cok. Atau piranha, Cok. Iya bisa jadi. Tapi ini Indonesia masa ada piranha di danau situ? Iya, siapa tahu kan. Kalau buaya masih mungkin. Kalau ada buaya. Untung lu bisa berenang ya. Maksudnya itu danaunya dalam dong berarti. Gue nggak sempat sampai ke dalam ya. Tapi itu gue rasa dalam karena pas gue berenang itu kaki gue nggak nyentuh dasar. Berarti kan lu ini danau, lu udah tengah-tengah gini kan? Agak pinggir. Dia pinggir. Agak pinggir. Jadi nggak begitu lama. Kalau di tengah jatuhnya lama. Iya. Berarti nggak begitu lama untuk menuju pinggirannya kan? Daratan. Iya, nggak berapa lama. Iya. Terus? Udah gue berenang ke pinggiran, orang-orang pada rame. Terus besokan, ini gue persingkat ya. Jadi besokan paginya ternyata di atas tempat danau ini, di atas itu ada kuburan. Dan memang penduduk sana bilang kalau danau ini emang setiap tahun makan korban. Tahun kemarin sebelum gue kecelakaan itu bus antar kota yang nyungsep ke situ. Dengan posisi sama persis dengan mobil gue masuknya. Nah itu hampir mati tuh, hampir mati karena kan kecelakaan gitu. Wah gue bener-bener, gue masih shock gitu. Jadi pas gue nyampe ke itu tuh gue masih shock. Disitulah gue juga ngalami perlakuan gak enak yang pernah gue cerita di video GTA 5. Nah, tunggu Kyong, ini lu lagi nyetir nih Kyong. Ini lagi nyetir gini nih. Ini kan yang lu bilang nih. Iya, tikungan santai. Iya. Terus berarti ban lu yang kanan ini angkat gini Kyong. Ibarat diangkat. Iya. Diangkat. Iya. Kena gaya gitulah. Jadi setelah di bawa pulang ke Pekanbaru kita cari tahu penyebabnya. Ban kiri belakang itu rem tangannya putus. Handbrake-nya itu tali baja itu putus persis di bagian ban ini. Jadi bannya ngunci. Begitu ban. Jadi kan dalam keadaan lagi jalan dia ngunci tiba-tiba mobil lu langsung ke flip. Kayak ngedrift. Iya kayak tapi lu gak handbrake? Enggak, gue gak handbrake. Ngapain lu lagi jalan lu handbrake? Mau drifting apa gimana? Jadi posisi tempat yang didudukin sama si cewek itu yang putus gitu loh. Near death lu berarti near death-nya mistis ya? Itu near death mistis, tapi itu yang karena gue action langsung ya. Kalau near death dengan motor gue juga pernah 2 kali.
Near death motor pernah 2 kali. Tapi menurut gue yang paling serem kenapa? Karena ada unsur mistisnya di situ. Near death-nya Lu deh bang, apa bang? Akhirnya udah near death. Bang. Gua tuh ada 3 sebenarnya. Gua ada 3. Yang pertama yang sama lu tentunya. Yang kedua kondisi di mana lu sedang tidur. Wah. Yang ketiga adalah kondisi gua doang jatuhnya, nggak ada Igoy. Jadi yang paling serem ya tentunya yang sama Igoy. Yang pertama yang dia melek, yang sempat gue pernah ceritain. Kalau yang kedua ini sebenarnya dibilang near death experience enggak juga sih. Karena gini, kondisinya waktu itu kita balik dari Jepang. Gue merasa serem aja karena pesawatnya tiba-tiba turun. Karena turbulence yang parah banget. Tuh gue takut banget cuy. Bener-bener takut lu ya, lu langsung doa-doa ya. Karena orang-orang udah pada orang-orang pada teriak, pada ada yang nangis, lu masih asik kayak tidur. Emang ya? Lu asik tidur, Apip asik tidur, temen-temen gue asik tidur semua. Bener-bener chaos, mereka teriak-teriak. Chaos, karena itu tuh ibarat gini loh, lu turbulence parah. Emang ada kondisi di mana pesawat kalau turbulence parah itu harus nurunin ketinggian. Iya kan? Harus nurunin ketinggian secara tiba-tiba tanpa harus ngomong ke passenger. Untuk apa? Dan ya biar nggak kena turbulence. Oh, oke. Gitu jatuhnya. Nah, dan itu kejadian. Nah, semenjak itu makanya gue udah mulai takut naik pesawat. Mengerikan itu ya? Karena itu ngeri banget. Lu pada tidur, Cok. Lu punya hampir mirip near death gue ini yang keinget yang gue pernah cerita yang pesawat gue mesinnya mati sebelah. Pernah denger? Nah, tapi kalau itu sebenarnya dibilang near death experience enggak juga karena emang enggak apa-apa gitu loh. Ujungnya enggak apa-apa, emang pesawat emang sempat kayak gitu, cuma menurut gue itu lumayan ngeri gitu loh. Terus kalau yang ketiga ini gua sama sekali enggak tahu kalau ini bisa bikin orang meninggal. Apa tuh? Coba. Jadi gue pernah kena penyakit DBD. Oke. DBD ini itu kan katanya kalau lu di bawah thresholdnya, gue lupa itu apa, darah trombosit. Darah trombosit di bawah 10.000. Iya kan? 10.000 ya? Iya, betul. Di bawah 10.000 itu lu ini nih antara hidup dan mati gitu loh kalau di bawah ceban. Yes. Sekarat. Gue 7.000 coy. Pas kapan bang? DBD. Pas kapan? DBD terakhir gue kapan ya? Masih kuliah sih Tapi jatuhnya lu sih gue ingat masih pas kuliah. di saat Bokap itu gue masih hidup lu soalnya. oke bang? Lu bisa jalan normal? Gue masih kayak fine aja gitu loh. Gue masih dengan bisa minum jus jambu. Gue masih bisa apa-apa. Kayak gue merasakan something wrong gitu. Enggak. Makanya aneh banget. Terus kenapa lu memutuskan akhirnya tahu trombosit lu 7.000 tuh? Kan lu lagi fine. Lu pergi ke dokter gitu? Kan selalu enggak kan DBD gue di rumah sakit. Jadi selalu dicek. Terus kasih tahu sama nyokap gue pas udah sembuh. Karena biar nggak bikin ini kan stres gitu kan ibarat kan. Kasih tahu gue 7.000 anjir. Adek gue 5.000 kemarin. Nah itu tuh kayak gitu-gitu yang nggak apa ya. Padahal masih sehat-sehat aja gitu kan Gyo kan. Kayak maksudnya ya ketahuan DBD tapi kayak masih energik. Cuma ternyata tuh diambang mati dan tidak. Tapi kita nggak tahu aja. Serem sih. Ya DBD serem memang. Nah kalau yang pertama ya mungkin cerita ulang lagi. Jadi kejadiannya tuh abis balik dari satu acara di klub. Kita berlima ya. Gue, lu, berempat, gue, Igoy, Olip, sama Hans. Kondisinya habis dari klub ya berarti ada pengaruh dikit lah ya. Cuman alkohol. Jujur pas udah balik gue udah fine aja, udah gak kenapa-napa. Udah hilang lah ibarat pengaruhnya. Udah balik kayak gitu. Hah? Udah sadar lah. Udah sadar. Terus pas kita lagi jalan pulang. Jadi tuh di jalan tol kan ada jalan tol, ibarat nih jalan tol ada jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, di mana biasanya jalan 1, 2 dipakai sama truk. Yes. Itulah kita ngomong gitu ya. Jadi gue lagi di jalan tol yang keempat.
Jalan cepat, jalan cepat. Paling kencang, Jalan jalan cepat, paling jalan kencang. Jalan paling kencang 100 km per jam sampai 110 lah, sekitaran segitulah. Terus di depan kita tuh ada mobil. Dan depannya ada mobil, jaraknya lumayan jauh, sekitaran ya let's say 100 meter sampai 200 meter lah. Cukup untuk ngerem sebenarnya. Ngerem biasa aja gitu. Karena gue emang kalau nyetir mobil selalu ngejarakin. Di kiri belakang gue ada mobil juga di jalur ketiga. Ada mobil, terus tiba-tiba secara tidak langsung dan aneh, depannya mobil gue, yang depannya lagi, jadi depan mobil gue, tiba-tiba mobilnya miring. Bisa jadi bannya pecah atau apa jadi miring gini. Atau tiba-tiba dia juga keadaan mabuk bang, ke handbrake. Bisa juga. Bisa jadi tuh. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba miring. Nah mobil yang depan gue jadi nabrak dia, cetak. Otomatis kalau nabrak udah langsung berhenti total kan. Kenceng Cepet tuh bunyinya gitu tuh, loh. Bang. Kenceng tuh, bang gitu. Nggak kedengeran sih kayaknya sih. Nggak terlalu kedengeran sih. Gue langsung fokus dong. Apa yang harus gue lakukan saat ini juga? Ngerem. Sudah pasti. Pasti kan. Sudah pasti ngerem. Set. Itu tuh kerasanya kayak lama banget. Padahal tuh sebenarnya bentar doang. Kerasa kayak gue ngerem sekencang-kencangnya yang kaki gue bisa injek. Sekencang-kencangnya sampai bau. Gue nggak tahu tuh either bau dari kampas remnya atau bau dari karet ban gitu. Tuh bau sampai baunya masuk. Terus gue masih seolah-olah tuh kayak karena itu slow motion di gue seolah-olah gue masih sempet ibarat gue bisa ngelihat spion kiri gue, oh ada mobil. Spion tengah, oh belakang gue nggak ada mobil. Spion kanan gue, ngapain gue lihat, gitu loh. Terus gue, jadi tuh kalau di jalan tol di jalur keempat biasanya ada sedikit jalur yang apa sih? Yang Bahu ditandain, jalan tapi cepat. Bahu jalannya tuh masih ada jarak gitu loh. Kecil tapi kecil. Dikit. Nah, gue mikir karena pas mereka tabrakan itu, moncongnya mobil yang pertama ini itu tuh sedikit hampir kena bahu jalan, sedikit hampir kena. Jadi, gue kalau misalkan gue ke kiriin buat ngelewatin nggak bisa karena kiri belakang gue ada mobil. Gue masih kayak bisa berpikir kayak gitu tuh. Terus kalau gue ngelewatin yang sebelah kanan, kayak bisa deh. Tapi paling kena spion. Itu yang di otak gue. Paling kena spion. Keren banget anjing. Terus tiba-tiba gue langsung belokin. Kanan. Terus kiri lagi. Di otak gue yang bener-bener pertama setelah ngelewatin kejadian itu. Spion gue aman anjing. Itu bener-bener. Itu bangsat, bukan itu. Spion lu kalau patah pun juga gak apa-apa bang. Seharusnya kita selamat anjing. Oke, kalian pada tahu gue demen mobil. Lu tahu istilah engine brake kan? Tahu. Kyong. Apa? Mobil gue waktu tahu. itu manual. Itu gak kepikiran sama sekali anjing. Lu gak kepikiran engine brake? Gak kepikiran gue untuk engine brake. Apa sih engine brake? Atau mungkin secara gak sadar mungkin gue engine brake. Jadi engine brake itu tuh kalau misal menggunakan mesin jadi turun gigi buat langsung nyetop laju kendaraan. Itu gak kepikiran di gue. Terus pokoknya intinya setelah semua itu kejadian, pas gue lagi mau mindahin gigi naik, angkat kopling, kaki gue geter. Gitu. Iya. Tapi engine brake itu merusak mesin gak? Iya, merusak mesin. Merusak mesin. Cuma itu dari Tapi sudut pandang gue itu yang gue alami. Kalau dari sudut pandang Igoy gue nggak tahu nih, karena dia di kiri belakang gue. Lu tahu nggak tuh masalah itu, Goy? Apa? Lu tahu nggak? Lu sadar nggak pada Sadar. saat itu terjadi? Sadar. Dia justru cuma satu temen kita doang nih yang di belakang yang nggak sadar. Iya, gue sadar. Makanya gue juga melihat itu dengan 100% sadar dan gue di otak gue cuma oke, kita lewat. Gue cuma itu doang, sumpah. Karena mungkin di Bambang slow motion ya. Di gue tidak merasa slow motion karena bukan gue yang mengendarai kan. Jadi gue udah tahu nih mobil udah kecelakaan nih di depan nih. Dan gue tahu di kiri gue tuh ada mobil.
Dan gue udah yakin banget kalau bukan yakin sih. Gue udah kayak lewat nih. Karena gue kira memang akan ke kiri. Karena di kanan tuh impossible menurut gue. Jalan di kanan itu tuh anjir. Kecil banget Yong. Bener-bener pas mobilnya dia. Ya makanya dia kepikiran spionnya akan hilang. Itu mobilnya kalau nggak salah tipenya apa kalau boleh tahu nih? Tipenya Apa doang. bang? Itu gue masih pakai Hyundai i10. Oke, gue tahu bentuknya berarti Nah. ya kurang lebih segitu. Makanya bang bilang kan kemungkinan hilang cuma spion. Berarti kan sekecil itu dong kalau dia udah mikir gitu. Jadi pas gue nah tapi kalau di gue, karena mungkin gue di kiri dia ya. Jadi gue lihat kanan tuh udah nggak, ini nggak muat bang, kanan. Jadi yang gue bisa paling cepat lihat tuh kiri dong, karena kan gue duduk di kiri. Kiri tuh Iya, mobil. iya. Nah makanya gue mikir, oke Babang pasti ambil kiri, karena kanan nggak muat di penglihatan gue. Makanya gue, wah ini lewat nih. Lu lurus. Hah? Apa? Enggak, gue cuma kepikir kan ini mobil di kiri nih. Kalau Bambang banting ke kiri, berarti lu bisa ada kemungkinan kena hantam lu. Makanya gue cuma bilang ini lewat. Ini lewat. Jadi lurus pun kita lewat, kiri pun lewat. Dan makanya nggak ada di otak gue untuk kanan. Lewat nih maksud lu meninggoy ini. Iya, Ya. iya. Lewat. Tapi Lewat. kirinya bukan kiri banget ya, masih agak belakangan mobilnya. Ya. Jadi bukan begini, tapi begini nih. Oh, Jadi kalau Bambang ya. ke kiri, kalau Bambang ngambil kiri pun pasti habis kan Bambang ke kiri untuk ngerem juga dong. Jadi iya. kayak udah pasti kena. Jadi makanya gue nggak ada kepikiran gue untuk kanan itu adalah jalan keluar. Karena dari mata gue tuh kanan tuh sempit sekali gitu. Lurus pasti lewat, kiri pasti lewat. Jadi kayak gue cuma itu benar-benar secepat itu kayak wah lewat nih gue kayak oke we are fuck gitu kan. Terus pas udah makin deket lah kayak udah ini mobil yang di depan yang udah begini nih. Yang mobil Bambang nih. Ini kan gini berarti nih. Pas udah deket-deket gini kayak pas sayang gue kayak anjing. Itu mobil BTW mobil kiri belakang kita itu nabrak. Mobil kiri belakang kita nabrak. Iya. Kok bisa yang kiri belakang itu nabrak ke mobil itu, kenapa? Kok bisa? Jadi tuh gini, mobil pertama yang begini, yang mengsong Iya. duluan, itu tuh nutupin jalur keempat dan ketiga. Iya. Mobil yang nabrak itu kayak membal nutupin di tengah-tengah jalur ketiga sama keempat. Jadi yang pertama lebih ke 4 karena mau deket bahu jalan. Yang kedua itu di tengah-tengah 4 dan 3. Gitu loh. Yang mobil Jadi yang ya- dari yang- kiri itu jalur 3 dong. Yang di Jalur belakang 3. lu. Jalur 3. Iya, tapi nabrak. Nabrak Yang juga. ini yang jalur 3 ini nabraknya ke mobil yang mensong begini atau yang mental di 3 atau 4? Yang mental. Mental di 3 atau 4. Yang mental. Oh, dia nabraknya ke situ. Jadi nabrak ke Lu situ. bayangin ya Kyong. Kita udah tahu ada yang 2 di depan tabrakan. Terus kita lewat. Terus gak lama kita dengar lagi bar. Kayak itu mobil yang. Jadi dari 4 mobil. Kiri. Yang ketiga ini mobil kita yang selamat cok. Itu chance-nya kecil banget Kyong. Kecil banget. Seharusnya kalau pakai logika. Yang selamat tuh mobil keempat. Kan mobil Ibaratnya keempat. masih bisa lewat ke Iya. kiri lagi Dia gitu masih loh. Dia bisa dia kiri. masih jauh. Enggak, pertama masih jauh. Kedua dia ada jalur 1-2. Itu masih bisa dia ke sana gitu. Iya, jalur 1-2 Iya. masih punya dia. Kalau Bambang udah gak ada jalur, kan jalur 4. Ke jalur 3 ada mobil yang nabrak itu. Terus ke kanan di penglihatan gue udah gak Bahu muat. jalan. Gitu loh. Makanya kayak gue udah mikir ini lewat. Kalau mobil yang keempat, makanya gue bingung kenapa dia bisa nabrak. Dia punya 3 jalur ibaratnya. Kenapa dia bisa nabrak tuh? Makanya gue bingung tuh. Jadi pas udah lewat tuh kayak masih denger dar tabrakan lagi kayak itu udah diem semua. Itu benar-benar diem kayak lama lah kita diem lama lah. Pas diem gitu kayak gue kayak cuma anjing. Berarti gue masih dikasih tugas sama Tuhan nih. Gue masih banyak yang harus gue kerjakan di dunia ini berarti kalau gue masih hidup. Itu cuma bisa gitu. Parah sih. Seharusnya udah jadi gue udah gak mikir. Gue gak kepikiran Bambang akan ambil. Karena makanya gue mengakui dia nyetir mobil tuh jago banget karena kejadian itu. Jadi gak heran pas Tapi itu nggak di otak gue tuh seolah-olah tuh slow motion, nggak tahu kenapa gitu loh. Kayak ibarat nih ya, yang harusnya lu bilang cuma 2 detik, di gue tuh bisa jadi 5-10 menit. Nah. Karena gue sempat ngeliat kiri, gue ngeliat ke atas, gue ngeliat ke kanan. itu gila Oh sih. ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Kayak gitu loh. Udah banget sumpah. Tapi mobil lu benar-benar tidak ada lecet satupun, Bang. Gak ada. Gak ada, Sama sekali gak kena nggak ada. apa-apa Kyong. Itu makanya gue anehnya. bingung mobil keempat yang nabrak. Dia jaraknya lebih jauh dari kita.
ibaratnya dia nggak usah belok pun dia ngerem aja dia dapat itu. Kenapa dia nabrak gitu? Nah kita yang kalau ngerem pun pasti nabrak, ke kiri pun pasti nabrak, ke kanan pun di mata gue udah pasti nabrak. Kemungkinan hidupnya dikit. Survive bro. Itu makanya kayak anjing, keren banget. Makanya dia dapat PS4 dari balapan mobil. Itu karena yang memang dia jago nyetir bener-bener jago. Karena gue ngeliat langsung kayak kayak dia menyelamatkan hidup gue. Itu tuh pertama kalinya gue ngerasain gunanya ABS, Cok. Itu apa ya? Bener-bener ABS tuh kayak Anti-lock brake system. kalau Jadi enggak ngeremnya kita tuh ngunci. bakal nge-slide. Tapi itu Oh. pun juga udah berasa bau ya. Kalau bau gue nggak tahu itu bau apa sebenarnya. Bau karet kampas, kali. Bau Bau kampas, kampas, ya. Karena dari kecepatan tinggi dia langsung nge-brake, itu kampasnya akan dijepit abis. Ya cuma itu gue dan itu kita udah setelah itu kita dieman terus teman kita yang mabuk gitu kayak kok diam sih wah anjing kita hampir meninggal bangsat itu serem banget cuy sumpah tuh Dan akhirnya teman kita yang mabuk dimarahin. Kita hampir meninggal. itu benar-benar ngeri banget mungkin ini ya kalau Bambang mungkin karena dia duduknya di kanan jadi dia bisa ngelihat sisi kanan ya jadi sebenarnya kalau dibilang ngeri Bambang kan ada chance untuk hidup. Dia tahu akan hidup gitu loh. Kan dia bisa lihat kanan ya. Nah kalau gue udah gak ada kepikiran untuk hidup. Menyerahkan semuanya udah. Karena gak Jadi bisa. lu yang pasrah gitu ya, lu Iya. yang pasrah. Pertama ya. bukan gue nyetir. Kedua, lu setiap lu duduk di kiri, jarak lu ngeliat ke kanan tuh lebih kecil dibanding orang yang duduk di kanan kan. Itu udah pasti. Kan lu duduknya di Iya. kiri gitu loh. Jadi di otak gue tuh lu pilih jalan manapun itu lewat. Kelar. Lu ke kanan lu kelar, ke lurus lu kelar, kiri lu kelar. Jadi gue kayak fuck, mati udah. Ini mati nih udah. Dan speednya lagi kemungkinan mati tinggi banget, cepet gitu loh. Kayak ya memang jalur tol, jalur kanan kan, emang speed segitu. Jadi kayak wah kelar nih. Gue lihat ke kanan gitu kayak cuma ada yang tahu kan pembatas tol, yang putih-putih itu doang kan. Cuma gue bisa lihat, oke nggak muat. Kiri ada mobil, lurus sudah mobil 2 biji anjing. Kayak biar fuck. Ya. Itu near death experience gue juga sama Mbak Ambang. Tapi selain cerita yang sama Bambang, lu nggak punya cerita yang near death selama hidup lu tuh nggak pernah? Yang lain lagi gitu gue. Kayak Iya, gue kan yang ternyata lain gitu. ada 2 lagi gitu loh. DBD gitu kan, ya. Gak ada. Mungkin pada saat lu nyetir motor atau lu lagi main kemana gitu nggak ada ya? Gak ada. Buntu paling. Kalau gue saat itu telat, mungkin lewat kali. Begitu doang kan penyakit biasa lah. Soalnya udah membusuk banget tuh sebuntu gue. Itu doang. Tapi nggak near death lah. Kayak Masih sempat untuk Iya, memberikan penanganan lah. bukan gitu yang kan. kayak bener kan near death tuh udah kayak lu mati hidup dan mati kan. Gue enggak. Iya. Jadi cuma kecelakaan itu doang. Kecelakaan juga enggak ya? Oh, selamat dari hampir kecelakaan. Itu near death experience gue yang itu doang. Selamat dari hampir kecelakaan. Misalnya hidup gue kayak nggak pernah gue naik motor jatuh cuma kali. Itu pun nggak hampir mati, emang jatuh pelan. Naik mobil nggak pernah tabrakan. Pernahnya ditabrak. Dan itu juga nggak kenapa-napa. Udah, hidup gue kayak biasa banget masalah permatian ini ya. Apa kalian ada lagi? Lu kan ada berapa lagi tadi Kyong? Masih ada banyak kan lu? Apa lagi Kyong? Yang kalau gua tadi near death experience bisa dihitung nggak sih kayak pesawat? Bisa. Gua pernah naik dari. Kalian cerita gue sambil ngencing boleh nggak sih? Apa? Gue sambil ngencing ya? Ya udah kencing sono. Ya. Kalian cerita, soalnya kedengeran sama gue. Ya, jadi Bang. gimana pesawatnya? Jadi ada satu airline lah kita bilang waktu itu gua penerbangan dari gua masih kuliah waktu itu. Penerbangan gua pulangnya buat mudik juga tuh. Istilahnya libur kan. Jadi gue pulang ke Pekanbaru, terus dari Pekanbaru gue mau balik ke Jakarta. Sore penerbangannya dari maskapai itu. Pada saat itu tuh seperti yang cerita lu tadi Bang, gue baru ingat. Jadi
sore mau ke malam. Jadi tuh gue terbang tuh sekitar jam 5 sore dari sini. Kan 1,5 jam ya, 1 jam 45 menit buat nyampe dari Pekanbaru ke Jakarta. Berarti expect-nya nyampenya tuh sekitar jam-jam ya 6:30 lah. Setengah tujuan, jam 7. Nah itu gue udah inget tuh terbang sekitar 45 menit. Gue kenapa? Karena gue setiap kali penerbangan tuh gue gak bisa tidur di flight. Jadi gue selalu ngecekin jam. Sama. Gue selalu ngecekin HP lah Sama, apa gitu. sama banget. Nah 45 menit tuh gue udah expect. Jadi karena gue udah sering terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, gue udah kayak 45 menit kayaknya harusnya gue udah sampai di sini gitu, ngerti gak? Karena udah sering. Jadi pas 45 menit itu setahu gue itu udah hampir ngelewatin Lampung, hampir ke selat Sunda situlah. Pertama sama Bang, turbulence kayak biasa tuh. Yang terus bunyi tuh lampu ting tong. Para penumpang yang terhormat, lampu tanda kenakan sapu pengaman kembali dihidupkan. Mohon untuk kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Menutup bla 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 itulah. Ya. Terus itu turbulence tuh yang kayak roller coaster tuh yang yang tiba-tiba turun gini Bang. Yang gini-gini nih. Iya. Iya kan yang gini-gini. Tuh orang itu jantung gua udah begini kan. Mudah-mudahan enggak apa-apa. 5 menit setelah itu gua duduknya di sebelah kiri. Jadi kan pesawatnya bagi 2. 123. Penumpang yang sebelah kanan itu ngomongnya kelihatan ada asap dari mesin yang ada di kanan. Kayak asap gitu ya. Terus pas gua ngedongak ini kan enggak kelihatan karena ketutupan kan. Nggak lama dari situ, itu pesawat menukik Bang. Pertama nukik kayak begini. Set gitu menukik ke bawah gini. Itu semua apa tuh yang oksigen dari atas tuh udah jatuh semua. Masker udah. Iya itu masker jatuh. Itu pertama kalinya gue ngeliat masker yang emergency itu jatuh. Itu lampu pesawat semuanya udah kedip-kedip gitu. Terus lama-lama dia terbangnya mulai begini nih, oleng gini nih, turun ke bawahnya. Jadi itu agak naik ke atas gini, tapi turun. Gitu. Ada asap. Allahu Akbar, semuanya udah berdoa semuanya. Ada yang berdoa minta Allah. Lebih ngeri dari yang kita berarti Bang. Iya, udah pada doa semua. Jadi lampunya tuh semua tuh dalam kabin tuh udah buka, hidup mati. Itu gue udah kalau udah mati gimana lah. Yang kepikiran tuh orang tua gue gitu kan. Kalau gue mati gimana gitu. Terus gue doa gitu kan, gue doa dengan kepercayaan gitu. Nggak lama setelah itu 5 menit, mulai gini lagi Bang. Baru mulai lega. Wah itu benar-benar takut banget gue. Dia nukiknya benar-benar nukik kayak roller coaster. Jadi posisi gue itu udah begini liatnya. Udah lihat yang depan itu tuh udah di bawah tuh di situ. Hah? Posisinya begini. Udah nukik. Di dalam pesawatnya? Dalam pesawatnya kan posisi gue duduknya di kursi 23. Gue masih ingat tuh nomor 23, agak belakang kan. Jadi udah gini. Pas dia udah begini. Depan kita ngelihat depan itu kan kalau kursi tengah-tengah tuh kelihatan tuh. Kalau dia pas mau naik kan kita agak begini tuh ngelihatnya agak ke atas tuh gini kan. Terus kalau kita mau landing tuh agak tapi kan pelan gitu, ke bawah gitu. Ini gue udah ngelihatnya udah begini. Gue ngelihat orang depan itu tuh kepalanya udah di sini nih, di bawah sini nih. 5 menit kemudian akhirnya mesinnya malfunction ternyata mesinnya itu. Kayaknya entah kemasukan burung gitu, ada burung masuk gitu jadi bikin macet jam mesinnya. Kayaknya nggak mungkin kalau lu nggak kan, tahu. Maksudnya kayak udah 45 menit kan berarti kan dari penerbangan awal harusnya udah di ketinggian di atas burung gitu loh. Gue nggak tahu lah, pokoknya engine-nya malfunction, entahlah itu kemasukan burung atau apa, I don't know. Terus gimana? Terus sampai udah landing. Landingnya di mana? CGK, Cengkareng. Lah, enggak maksudnya itu kan. Itu maksudnya dari Pekanbaru ke sini. Ke Jakarta, itu ya. kan rusak, berarti tetap dilanjutin perjalanannya. Dilanjutin sampai tujuan. Sampai tujuan. Ya itu gimana tuh lu ada di tour dulu gitu loh karena buat nurunin. Itu kan rusak. Nah terus bener sendiri. Tiba-tiba bener lagi gitu loh. Kok bisa gitu? Nggak tahu gue. Aneh gak? Terus asap yang dilihat gimana? Apa? Asap yang dilihat gimana? Kalau kata penumpang yang di sana yang paling ujung itu dia ngakunya dia ngelihat asap. Tapi pada saat kita landing, pas kita ngelihat ke sana nggak ada apa-apa gitu loh. Terus oksigen itu gimana Kyong?
Oksigen pakai, gue pakai. Enggak, pas udah oksigen. Selesai. Ngatung, masih ngatung. Masih gantung. Sampai CGK Itu mesti gantung terus. Ngasih gantung, itu kan harus dimasukin manual itu, nggak bisa Iya. ditarik. Dia pecah itu kayak airbag, pang gitu, turun semua. Kayak pecah gitu, gitu. Keluar kantong-kantong itu tuh. Kayak di film. Wah, begitu gua nyampe, gua langsung cium tanah. Literally cium tanah. Kan sih. Itu sih gila sih itu. Tuhan ini sayang sih sama Lu Kyong ya. Ya tapi gua nggak tahu, setiap kali pengalaman tuh gini loh gue, kayak gue tuh entah kenapa punya feeling di dalam hati gue gitu. Ini bukan saat gue. Yalah, This is not my time itu, gitu kan, itu kayak makanya gue pasti selamat. lu masih gitu. biar lu tugas lu belum selesai di bumi. Gue selalu mikir Tugas gitu. Gue masih banyak. Tugas lu masih banyak, makanya masih diselamatin sama Tuhan terus. Tapi berulang kali. Dan yang sebenarnya kalau itu terjadi di gue itu ngeri, tapi lu karena ada tier 1 lu yang itu ya. Iya. Apa tadi? Warga apa? Orang Bunian. Nah itu. Kalau misalnya gini gue, tapi enggak juga. Kenapa ini gue jadikan tier 2? Karena yang kejadian pesawat ini itu enggak sampai 5 menit, hitungan menit lah. 3 menit. Kalau itu konstan 10 menit atau lebih Itu dari menjadi hal yang lebih mengerikan. Wah, itu yang lebih mengerikan lagi, karena ini cuman kayak gitu kan. Gitu lagi loh, kayak gitu. Jadi kayak sebentar gitu loh, nggak lama gitu loh. Kalau itu lama, gue udah kencing di celana kayaknya gue. Sumpah. Pesawat ya kita memang kemana-mana naik pesawat deh kalau keluar kota atau keluar negeri ya. Tapi pesawat tuh sebenarnya memang kan. Sebenarnya aman. Sebenarnya kalau kita ngomong statistik, pesawat tuh salah satu jumlah kecelakaan transportasi paling aman. Iya. Pesawat tuh sebenarnya transportasi paling aman, Goy. Cuman, ya namanya juga terbang kan, kita namanya manusia daratan ya. Kita nggak punya power di sana, Bang. Istilahnya kalau lu di laut lu bisa berenang. Kalau di darat at least ada rumput atau apa. Kalau di udara lu nggak bisa pegang power sama sekali. Karena yang nyetir Gitu. tuh bukan kita. Kalau di laut lu bisa Iya. berenang ya. Iya, kalau di laut bisa berenang. Mobil seandainya kecelakaan, tapi itu lu yang nyetir. Kendali lu yang kendaliin. Kendali Kalau lu. berenang kira-kira di laut melipirnya kemana ya? Gak bisa. Lu pernah berenang di laut gak, gue? Enggak lah. Gini, sesimpel ini. Oh yaudah. Lu tahu cara mencari orang-orang yang hilang di laut nggak? Gue sempat pernah Enggak. nontonin soalnya. Enggak Jadi tahu. tuh mereka ngebentuk segitiga. Nah segitiganya ini itu bergerak sesuai arah ombak. Karena seberenangnya apapun orang yang hilang di laut itu akan kebawa arus ombak juga. Ya makanya Yes. gak guna berenang. Dan itu yang paling susah. Nentuin arah ombak, arah ininya, tergantung jamnya juga. Arah angin. Nah maksud gue berarti cuma bisa berarti kalau kayak gitu kita harus ngambang dong, harus bisa belajar ngambang dong. Tapi gue ini ya gue ya. Gue pernah kan waktu gue trip ke Thailand itu di kapalnya itu kita dikasih berenang di tengah laut. Gue dengan kondisi gue bisa berenang ya. Jadi kan ada kayak dipagerin gitu di tengah-tengah laut tuh untuk lu diving scuba yang pakai Oh alah snorkel berenang biasa. begitu mah pernah gue. Iya pernah kan. Tapi kalau yang di tengah-tengah laut itu ternyata gue yang pandai berenang pun ombak itu tuh tinggi banget. Nggak segampang kayak kolam renang gitu tuh. Gue takut loh berenang di tengah laut, sumpah. Nah berarti ya maksudnya kalau yang kecelakaan di laut gitu kita bukan harus berenang tapi harus bisa ngambang. Bukan ngambang, iya. Dan bikin Lu segitiga cari itu. barang. Enggak dong, segitiga itu metode orang buat nyari. Segitiga. Kalau lu yang ngambang aja gitu. Maksudnya apa sih? Metode mereka mencari itu jadi dibentuk segitiga gitu loh, Goy. Ada yang nyari dari titik atas, kiri sama kanan dipersempit. Kagak. Bukan, salah Kyong. Ah. Jadi segitiganya itu mereka lifeboatnya ini mereka akan ngikutin segitiga. Oh, terus benar-benar ngikutin segitiga. Iya, dan lifeboatnya itu sambil ke bawah ombak, jadi segitiganya tuh makin manjang, ntar jadi ngebentuk segitiga lagi, jadi sambil jalan segitiganya.
Jadi nggak segitiga yang bakal ngebentuk pasti gitu. Bakal gitu-gitu terus. Sampai orangnya ketemu. Iya, ngerti. Gue sih sama air Hilang di sebenarnya ombak tuh paling ngeri. Hilang di laut tuh paling ngeri. Karena lu ditemuinnya bisa lama. itu yang pertama. Yang kedua, lu bayangin gak sih misalnya kita nih di laut, lu nggak bisa ngapa-ngapain bro. Lu mau minta tolong lu nggak bisa. Lu mau minta tolong siapa? Lu mau pegang HP, nggak mungkin bisa. Lu mau teriak-teriak juga itu laut. Terus yang paling mengerikan adalah lu tuh nggak napak. Men, itu hal yang paling menakutkan di dunia. Gue pas di Bajo, mungkin kalau lu masih dipagerin Kyong ya. Gue di Bajo tuh nggak dipagerin. Gue di tengah-tengah laut itu sebebas itu. Jadi nggak ada pagar tuh. Nah itu gue yang lain udah pada berenang. Gue tuh takut lompat karena ya kita tahu lah, kita baru menemukan makhluk laut tuh dikit banget. Ini terlalu banyak nonton film kali gue ya. Gue tuh takut ada monster laut doang. Oke, sedikit fakta. Lu udah pasti ngambang di laut. Nggak mungkin enggak. Itu sedikit fakta aja. Lu udah pasti ngambang di laut. Kagak cok. Bang, kalau keminum banyak air laut lu nggak bisa ngambang. Iya. Tapi faktanya kalau lu lagi ngambang, lu udah pasti ngambang di laut. Karena laut itu asin, air garam. Air garam. Cuman bang, biasanya kejadian pada saat orang tenggelam, orang panik. Dia akan nelan banyak volume air laut dan menyebabkan dia tenggelam. Kok gue di situ enggak ya? Berarti bukan laut kali. Tenggelam bukan tenggelam. Iya nggak ada yang tenggelam sih maksudnya. Kelelep. Iya ya. Harus ngambang bang. Harus gini gue. Kalau enggak turun. Ya bisa diseret sama arus bang. Iya bang. Iya. Bisa diseret arus. Jadi gue tetap harus Ya, effort, kalau harus gini. arus kan ini kan kena ombak kan bur dari atas. Cuma sebenarnya tuh kalau lu kena air asin, lu pasti ngambang, nggak mungkin nggak. Jadi gue nggak perlu begini. Tetap perlu. Tetap kan perlu, tetap perlu. Satu-satunya laut yang bisa bikin lu nggak usah ngapa-ngapain ngambang, laut mati. Ya. Cuma Itu lu ngambang. ibarat kayak gini nih. Lu kepak-kepak di laut sama lu kepak-kepak di Kolam renang. Kopak-kopak di kolam renang lu tuh harus lebih ekstrim, harus lebih bertenaga lah, harus lebih sering. Ketimbang lu kopak-kopak. Jadi ibarat nih kalau misalkan lu di kolam renang, lu harus begini gitu. Kalau lu di laut, lu cukup begini doang. Nggak harus cepat itu. Kayak gitu. Lebih gampang untuk ngambang sebenarnya, iya. Karena gelap ya, karena hitam ya. Jadi gue cukup takut gitu loh. Gelap. Pas ngelihat kayak pas gelap. mau lompat kayak anjing gelap. Akhirnya ya gue main di pinggiran kapalnya aja. Kayak gitu. Tapi lu berarti lebih takut sama pengalaman di laut ketimbang pengalaman udara? Ya, karena gue takut. Nih ya, ini sugesti. Gue berenang aja gue takut. Takut ada hiu. Padahal di kolam renang gue tahu itu di kolam renang. Gue takut ada hiu. Cuman udara tuh udah pasti kalau udah kenapa lu pasti dead sih, nggak ada kesempatan hidup Iya, lagi sih. ini bukan ngomongin hidup dan matinya. Gue kayak resah. Fobia lah, jatuhnya fobia lah ya. Ini bisa jadi untuk podcast. Iya, jadi gue kalau berenang nih, gue nggak berani lama-lama dalam air gitu loh. Di otak gue tuh anjing bakal ada buaya, akan ada hiu. Gue nggak tahu itu fobia apa enggak. Dan emang ada nama fobianya, mana ada orang takut hiu di dalam air kolam renang. Ada. Banyak nama fobia yang lu nggak kenal aja. Nggak lu tahu, fobia ketakutan akan makhluk laut itu tuh dia namanya. Tapi gue di kolam renang cok, masalahnya cok. Jadi gue setakut itu pokoknya takut lah gue kalau merem lama-lama di kolam renang tuh kayak ntar ada hiu, ntar ada gitu-gitu. Deh, serem. Udah melenceng nih. Oke deh. Closing deh Ada Kyong. lagi nggak? Oke deh, langsung udah nggak ada lagi ya dari kita ya. Tidak, kayaknya. Dengan akhirnya membagongkan Igoy takut di kolam renang itu, kita tutup jumpa kita dalam podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Home Pimpa berikutnya. Selanjutnya. Bye.